Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah bertemu lagi di kajian hari ini. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan ada sebuah hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam kitab Fadli Lailatul Qadri. Ada satu bab yang berjudul Al-A'mal fil Ashril Awakhiri min Ramadan. Bunyinya seperti ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka dia mengencangkan sarungnya, mempererat sarungnya, kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Dari hadis ini kita bisa melihat apa amalan utama yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang utama adalah ihya'ul lail atau menghidupkan malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar yaitu dengan melakukan sunnah iktikaf. Sunnah iktikaf itu tidak akan menjadi barokah, akan menjadi sia-sia jika tidak mampu menghidupkan malam. Maka menghidupkan malam menjadi inti dari sunnah iktikaf. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari memberikan catatan tentang hadis ini. Qauluhu wa ahya lailahu ay sahrahu fa ahyahu bitta'ati wa ahya nafsahu bisaharihi fihi li'anna nauma akhul mauti. Maksud dari menghidupkan malam yaitu terjaga atau tidak tidur di waktu malam, lalu menghidupkannya dengan ketaatan dan menghidupkan dirinya dengan terjaga di waktu malam. Karena tidur itu lebih dekat kepada mati. Ini ada dalam kitab Fathul Bari, bab al-amal fil ashril awakhiri min Ramadan. Dari penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar disebutkan dalam Al-Quran khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Ada beberapa catatan yang penting kita lakukan. Yang utama adalah menghidupkan malam. Bagaimana cara menghidupkan malam? Yaitu dengan terjaga tidak tidur di waktu malam, kemudian mengisinya dengan amal-amal ketaatan. Tentu yang utama adalah melakukan qiyamul Ramadan, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain melakukan sunnah qiyamul Ramadan, kita bisa mengisi 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan tilawah, dengan zikir, dengan doa, dengan istighfar, dengan memperbanyak doa dan istighfar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa di malam Lailatul Qadar itu adalah waktu diijabahnya doa. Maka lantunkan berbagai doa, berbagai permohonan yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Insya Allah jika kita melantunkan berbagai doa istighfar di malam ini akan sampai kepada Allah. Mudah-mudahan kemuliaan Lailatul Qadar yang dijelaskan di dalam surat Al-Qadar ini dapat kita raih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, lam yakunin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iza baqiya min Ramadana asyaratun ayyamin yada'u ahadan min ahlihi yutiqul qiyama illa aqamahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah apabila tersisa 10 hari dan dari Ramadan membiarkan seorang pun dari keluarganya yang mampu bangun untuk sholat kecuali beliau akan membangunkan dan menyuruhnya sholat. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keterangan ini bisa kita simpulkan bahwa ihya'ul lail atau menghidupkan malam bisa dilakukan oleh semua kalangan. Tidak
hanya bagi mereka yang beriktikaf. Bagi kita sebagai muslimah yang memiliki keterbatasan dalam melakukan iktikaf di dalam masjid, kita bisa tetap melakukan sunnah Ihyaul Lail dengan terjaga di waktu malam, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apakah harus di ke-10 malamnya? Tidak juga. Kalau misalnya kita memang tidak mampu untuk terjaga di 10 malam terakhir bulan Ramadan di ke-10 malamnya, maka Rasulullah menegaskan ambillah yang ganjilnya. Nah, di antara yang 10 malam terakhir bulan Ramadan, minimal yang ganjilnya, yaitu di malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Namun apabila ternyata masih tetap kita juga kesulitan di 10 di malam-malam ganjilnya, maka Rasulullah menyatakan minimal di 3 malam. Idealnya tentu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan melakukan sunnah iktikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid dengan melakukan ibadah ketaatan sepenuh malam dan siang selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun ketika kita tidak bisa penuh melakukan tersebut, Rasulullah memberikan rukhsah, memberikan keringanan dengan hanya menghidupkan malam, terutama di 10 malam terakhir. Jika masih belum bisa, maka di malam-malam ganjilnya. Jika masih belum bisa juga kita melakukan ketaatan di malam-malam ganjilnya, maka Rasulullah memberikan juga batasan. Faltamisuhu fittasi'ati wassabi'ati wal khamisati. Maka carilah Lailatul Qadar itu di hari ke-9, ke-7, dan ke-5 dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka di malam ke-9, ke-7, dan ke-5, yaitu yang dimaksud menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu di malam 29, 27, dan 25. Ini adalah malam yang paling minimal di antara 5 malam ganjil yang tadi disunahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Minimalnya 3 malam kita melakukan Ihyaul Lail, menghidupkan malam, terjaga di waktu malam, melakukan berbagai ketaatan, berbagai ibadah di malam hari. Nah, jika misalnya kita masih belum bisa di 3 malam ini, maka minimalnya 1 malam itu bisa kita ambil. Jika masih belum bisa kita juga melakukan Ihyaul Lail di 3 malam ini, maka apakah yang akan kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dapatkah kita meraih kemuliaan Lailatul Qadar? Mungkinkah kita bisa mendapatkan derajat ketakwaan yang menjadi tujuan utama dari saum Ramadan yang sudah Allah syariatkan? Maka mari kita kencangkan semangat kita kuatkan tekad kita untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar dengan Ihyaul Lail, dengan menghidupkan malam, terjaga di waktu malam. Tadi seperti yang tadi diungkapkan di awal, Rasulullah melakukannya dengan sunnah iktikaf. Bagi yang kesulitan berhalangan untuk melakukan sunnah iktikaf, berdiam diri di dalam masjid, maka kita bisa melakukan Ihyaul Lail di rumah saja, yaitu cukup dengan menghidupkan malam. Bisa di 10 malam terakhir bulan Ramadan, minimalnya di malam-malam ganjilnya saja, lebih minimalnya lagi di 3 malam saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk bisa menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan, sehingga kemuliaan Lailatul Qadar di mana disebutkan dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, karena Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, di mana dikatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nanti diturunkan para malaikat di malam ini untuk mengabulkan semua doa-doa kita, untuk mengangkat derajat kita, meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah ilah.